Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Arwah Wanita Tanpa Wajah. Cerita ini ditulis oleh Meira. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Bakar! Bakar! Suara warga beramai-ramai tengah memenuhi sebuah rumah keluarga miskin di desanya. "Bunuh saja wanita iblis itu!" sorak warga lainnya. "Iya, kita bakar saja wanita pembawa sial itu!" timpal lagi yang lainnya. Naima, seorang gadis yang terlahir dari keluarga yang tak punya, dengan kondisi fisik yang berbeda dari gadis lainnya. Dia yang memiliki wajah dengan bentuk yang berbeda, sehingga warga menerapkan nama padanya, gadis tanpa wajah, dan semua orang menghina juga mencacinya. Hingga hari ini, karena kematian seorang pemuda bernama Judan dengan kondisi yang mengkhawatirkan dan tak diketahui dasar kematiannya, membuat mereka berpikir bahwa kematian Judan karena Naima, si gadis tanpa wajah. "Tidak, aku tidak bersalah." Naima yang terus diboyong oleh warga berusaha membela diri karena dirinya merasa tidak bersalah. "Diam kau pembawa sial, pembawa petaka bagi desa ini!" herdik seorang lelaki yang berpawakan gagah dan separuh baya. "Tidak tuan, aku tidak bersalah, aku tidak tahu apa-apa," lirih Naima. Mana ada maling aku, kamu itu wanita setan," timpalnya. "Jangan tuan, jangan sakiti anak saya, dia tidak bersalah," melas Mayang dengan wajah yang dipenuhi air mata. "Bawa gadis iblis itu, kita bakar saja dia." Tanpa menyahuti ucapan Mayang, sosok lelaki yang setengah tua itu malah terus membawa warga untuk segera membakar Naima. "Jangan tuan, jangan bakar anak saya," ucap Yanto, suami Mayang. Ia bersimpu di kaki pria tersebut demi menyelamatkan putri satu-satunya. "Buk!" Yanto terjengkang karena dadanya yang ditendang pria tersebut. Naima yang melihat orang tuanya disakiti merasa sesak. Perbuatan manusia di hadapannya sungguh tak berhati. Ia menyalahkan dirinya yang tidak tahu apa-apa, bahkan berniat membakarnya. "Diam kalian, kalian hanya manusia yang bersekutu dengan iblis dan anak kalian keturunannya, sehingga membuat ricuh desa Kencana Wangi. Banyak pemuda dan yang mati tidak diketahui dasar kematiannya. Jika bukan kalian dan gadis ini, siapa lagi? Hah? Benar, kalian pembunuh," timpal yang lainnya. "Ibu, bapak, tolong Ibu," lirih Naima dengan wajah sendu. Hatinya teriris dengan apa yang dialaminya saat ini. Sebagian hinaan dan cacian yang ia terima tidaklah seberapa sakitnya ketimbang melihat orang tua yang diperlakukan tidak manusiawi oleh warga di kampungnya. "Bawa dia ke lapangan," lantangnya dengan suara tegas, menyuruh warga yang mengikutinya untuk segera membakar Naima. "Ibu, Naima!" Suara teriakan ibu dan anak yang meminta dibelas kasihani. Tidak ada yang mendengar, seakan nyanyian di malam yang semakin larut. Mereka terus menyeret Naima dengan tubuh yang dipenuhi oleh luka. "Ikat dia di pohon besar itu," titah pria tersebut. "Baik tuan." Lepaskan aku tidak bersalah." Mereka tetap meneruskan aksinya, mengikat Naima pada pohon beringin tua. Permintaan Naima untuk dilepaskan tidak sama sekali didengar oleh mereka.
Mayang dan Yanto tak bisa berbuat apa-apa melihat anak gadisnya diperlakukan bak hewan. Beberapa warga menyirami tubuh Naimah dengan minyak tanah. Rintihan dan lirihan Naimah tidak sama sekali membuat mereka iba dan kasihan. Biadab kalian. Kalian akan mendapat balasan dari setiap sakit yang aku rasakan. Ingat baik-baik Pramuja, aku akan kembali dan membalaskan dendamku, ucap Naimah dengan suara yang lantang. Rasa sakit di tubuhnya seakan tidak lagi ia rasakan. Kematian sudah di depan matanya. Iya, Pramuja, seorang pria terkaya di desa Kencanawangi, yang membuat warga terhasut untuk mengeroyok Naimah sehingga tertutup mata hati mereka semua. Sebelum kau berbuat, pikirkan hidupmu. Kau akan mati dibakar oleh api atas perbuatanmu, wanita iblis, saut Pramuja. Kalian ingat baik-baik, kalian tidak akan tenang. Hidup kalian akan dipenuhi rasa ketakutan, hingga saatnya aku akan datang dan membalas kalian semua. Diam kau, lebih baik kau terima kematianmu. Bakar dia, titahnya pada seorang pria yang bertubuh gempal. Baik tuan. Mereka mulai membakar setiap sisi, sehingga perlahan api mulai menyala dan membesar, hingga melap setiap inci demi inci. Naimah, lirih Mayang dan Yanto. Kalian manusia biadab, kalian manusia terkutuk. Akan aku pastikan Naimah akan membalas perbuatan kalian semua, lantang Mayang dengan wajah merah padam dan dadanya yang kembang kempis menanam marah. Mayang menyaksikan sendiri pembakaran anak gadisnya, namun tidak ada sama sekali teriak kesakitan dari Naimah saat api mulai melahap tubuhnya. Mayang melihat Naimah yang tersenyum padanya dengan bulir bening yang terus membanjiri kedua pipinya. Aku akan kembali, suara parau terdengar menyayat di telinga Mayang. Selama ini Naimah anak yang baik, meski dia tidak memiliki wajah seperti gadis lain. Pramuja dan warga pengikutnya tertawa terbahak-bahak melihat api yang mulai melahap gadis yang tak berdosa. Malam yang menjadi saksi pembakaran seorang wanita di desa Kencanawangi terlihat seperti ada sebuah perayaan, ramai dengan tawa dan tangis. Tawa yang akan membawa mereka pada sebuah petaka, dan tangis yang amat memilukan dari dua orang tua yang melihat anaknya terbakar. Satu persatu mereka mulai meninggalkan tempat itu, hanya menyisakan Mayang dan Yanto. Andai kau menerima tawaranku, Mayang, semua tidak akan terjadi, bisik Pramuja sesaat sebelum kepergiannya. Mayang sadar jika apa yang menimpanya adalah niat dari Pramuja. Iya, sebelum kejadian tragis yang menimpa Naimah, Mayang sempat menemui Pramuja untuk meminjam uang karena beras di rumahnya sudah habis. Namun Pramuja tidak memberikannya dengan cuma-cuma. Meski dengan meminjam, ia tidak memberikannya, tapi malah memberikan sebuah pilihan. Pramuja akan memberikan pinjaman bahkan dengan cuma-cuma, asal Mayang mau tidur dengannya selama 1 malam. Namun Mayang menolaknya mentah-mentah dan lebih memilih kelaparan dibanding harus tidur dengan Pramuja. Aku bukan wanita seperti yang kau pikirkan, Tuan. Aku masih punya harga diri, ucap Mayang menolak permintaan Pramuja saat itu. Baiklah, kau akan menerima akibat dari penolakanmu, Mayang. Silahkan keluar dari rumahku. Mayang pun meninggalkan kediaman Pramuja. Ia menangis sepanjang jalan. Ia tak tahu harus mencari pinjaman kemana. Di rumah Yanto dan Naimah pasti tengah menunggunya. Bu, suara parau Yanto menyadarkan Mayang dari lamunan. Maafkan bapak, tidak bisa menjaga Naimah, ucap Yanto dengan pandangan kosong. Mayang melihat api yang sudah padam, menatap tulang belulang yang sudah menjadi abu. Kelopaknya mengembun. Pandangan berkaca-kaca melihat anak gadisnya sudah tiada. Yanto merasa bersalah
karena tak bisa menyelamatkan Naimah. Ia tidak tahu jika kematian Naimah sebuah siasat terselubung. Di sisi lain, Pramuja tengah berpesta dengan para bawahannya. Mereka sama sekali tidak memiliki rasa setelah melakukan perbuatan keji. Pramuja yang tengah asyik dengan sebuah minuman dalam gelasnya tidak sama sekali merasa empati pada gadis yang ia bakar. "Ayah!" Suara seseorang membuat Pramuja menghentikan aktivitasnya. "Sayang, semua sudah ayah lakukan. Dia sudah mati terbakar," ucap Pramuja pada seorang gadis di hadapannya. "Benarkah ayah?" "Iya, jadi kamu tidak usah takut jika Aryo akan meninggalkan kamu." "Terima kasih ayah, ayah memang yang terbaik." Pramuja bukan melakukannya karena satu penolakan saja. Ia pun melakukan pembakaran pada Naimah karena dirinya melihat Aryo tengah menemui Naimah. Aryo adalah calon suami dari putrinya, Arshita. Aryo yang memiliki wajah tampan dan mapan membuat Arshita sangat terobsesi padanya. Sehingga ketika melihat Aryo yang tengah mengobrol dengan Naimah, membuat Arshita cemburu. Dan karena cinta butanya, ia meminta sang ayah untuk menyingkirkan Naimah. "Ya sudah, istirahat. Besok kamu harus bertemu Aryo kan?" ucap Pramuja pada Arshita. "Iya, makasih ayah. Selamat tidur." Arshita pun meninggalkan Pramuja dengan senyum yang terus mengembang. Ia memasuki kamarnya dan membaringkan tubuhnya di atas kasur. Senyumnya terus terpancar mendengar kabar jika ayahnya sudah menyingkirkan gadis yang selama ini dikagumi oleh Aryo. Malam semakin larut. Arshita yang sudah merasa mengantuk dan menguap, ia mencoba memejamkan matanya. Sek 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 sek. Suara gesekan seperti seseorang yang tengah membawa sesuatu mengganggu pendengaran Arshita. Bau bunga melati menguar dan tercium di indera penciumannya. Arshita bangkit dan menoleh pada penjuru kamarnya. "Ayah?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan dan angin yang berhembus. "Ayah? Apa itu ayah?" Sayu terdengar suara tangisan, membuat Arshita semakin penasaran. Ia pun bangkit dan berjalan menuju asal suara. Arshita menyapu seluruh ruangan yang terang remang dari lampu tidurnya. Ia tidak sama sekali melihat keberadaan seseorang. Ia terus berjalan dan membuka pintu kamar. Namun jantungnya seakan berhenti berdetak dan seakan loncat dari tempatnya melihat sosok yang tengah berdiri di hadapannya. Arshita terkejut melihat sosok yang tengah berdiri di hadapannya. Jantungnya terasa dipompa lebih cepat, seakan merasa debaran yang sangat hebat. "Bu Tina!" herdik Arshita yang masih syok. Tangannya yang masih memegang dadanya dengan mata yang melotot. "Kamu bikin kaget tahu nggak? Ngapain si Bibi di situ? Mau bikin aku mati karena kaget ya?" Arshita menunjuk-nunjuk wajah Tina, asisten di rumahnya. Rasa keterkejutannya membuat emosi Arshita meledak. "Maaf non, Bibi hanya apa? Sudah sana pergi. Ganggu orang aja deh." Arshita memotong ucapan Tina, lalu melenggang kembali masuk ke kamarnya. Brak. Arshita membanting pintu dengan sangat kencang, membuat Tina ikut terkejut. "Dasar cewek sinting," lirih Tina. Ia pun langsung pergi dan kembali ke kamarnya. Arshita yang kembali memasuki kamar, membaringkan kembali tubuhnya di atas kasur. Ingatannya kembali mengingat Aryo dan kematian Naimah. Ia merasa jika ia berhasil menyingkirkan wanita yang selalu menjadi duri dalam hubungannya dengan Aryo. Namun Arshita tidak tahu jika apa yang ia lakukan dan ayahnya telah membuat sebuah dendam yang telah membara di hati seseorang, bahkan telah menghadirkan sebuah bencana dalam hidupnya sendiri. Ia tidak tahu
jika petaka akan segera tiba dan menghampiri kehidupannya. Lebih baik aku tidur, lirihnya. Arshita. Ia pun memejamkan mata dan kembali memulai alam mimpinya. Dengan harapan hari esok ia akan mendapat kabar yang gembira. Oke, kita beralih ke sudut pandang Mayang. Aku Mayang, seorang ibu dari satu orang anak perempuan. Hari ini kami tengah mengalami kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan. Suamiku Yanto tengah sakit, dan sudah beberapa hari ini ia libur dari pekerjaannya. Dan aku yang biasa bekerja di rumah Tuan Pramuja, sama halnya tengah mengambil cuti karena harus menemani suamiku. Namun pada hari ini aku harus mencari pinjaman karena beras dan kebutuhan rumah sudah habis. Dan aku berpikir untuk meminjam uang pada Tuan Pramuja. Dia bisa mengambil gajiku separuhnya saat aku gajian nanti. Pak, apa ibu pinjam dulu ya sama Tuan Pram? Beras kita sudah benar-benar habis. Kasihan Naimah, Pak. Ucapku meminta izin pada suamiku untuk meminjam uang. Apa dia akan memberikannya, Bu? Dia kan terkenal sangat pelit, jawab suamiku. Ya, ibu coba dulu aja, Pak. Siapa tahu dia mau meminjamkannya. Kan dia bisa potong gaji ibu nanti kalau gajian. Ya sudah, terserah kamu saja. Maafkan Bapak karena belum karena belum bisa bekerja seperti biasa lagi, lirih suamiku sambil terbatuk-batuk. Tidak apa, ya sudah, ibu pamit dulu ya. Aku pun pergi meninggalkan suamiku dengan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dengan pohon jati yang rindang. Sepanjang perjalanan yang sepi karena hari sudah mulai sore, membuat langkahku tak terasa amatlah cepat. Namun sebelum kakek ini sampai pada tujuan, di samping jalan aku melihat Naimah yang tengah mengobrol dengan seorang pria. Aku pikir itu Rudi, hingga aku tidak berniat untuk menyapanya, karena aku berpikir harus segera sampai sebelum hari semakin sore. Permisi, sapaku saat melihat seseorang perempuan parubaya tengah duduk dengan sebuah kursi roda. Mayang, ucapnya. Iya Nyonya. Maaf Nyonya, apa Tuan ada? Suara mobil. Itu dia baru pulang, sautnya sambil menoleh pada sebuah mobil hitam dengan sosok pria setengah tua keluar dari mobil tersebut. Aku menunduk saat melihatnya mendekat. Iya, dia Tuan Pramuja yang baru saja aku tanyakan keberadaannya. Mayang, kau di sini? Ujarnya sambil meletakkan bokongnya di kursi di samping Nyonya besar. Iya Tuan, saya kemari. Asih? Pramuja menghentikan ucapanku dengan berteriak memanggil Asih, teman kerjaku di sana. Iya Tuan. Asih menghampiri dengan langkah setengah berlari. Bawa ibu saya ke dalam. Baik Tuan. Asih pun membawa Nyonya besar ke dalam. Tinggallah aku dengan Tuan Pram berdua saja. Kini keadaan berubah dingin. Bibirku keluh untuk berkata. Entah kenapa aku selalu merasa risih saat hanya berdua dengannya. Ada apa? Tanyanya tanpa basa-basi. Saya mau pinjam uang Tuan. Beras di rumah saya habis. Kasihan suami dan anak saya Naimah. Mereka belum makan dari siang. Ucapku berkata tanpa panjang lebar dan langsung ke intinya. Tuan bisa memotong gaji saya nanti, timpalku lagi. Namun dia hanya diam. Tatapannya seakan tengah menatapku. Ya, seperti sebagai santapan yang sangat lezat. Pandangannya liar. Aku
bisa memberikan kamu uang, Mayang. Tapi dengan satu syarat. Tuan Pramuja menatapku dengan tatapan aneh. Ucapannya pun sangat tak aku mengerti. Syarat apa, Tuan? Aku balik bertanya. Aku tidak bisa memberimu uang pinjaman dengan cuma-cuma. Namun aku akan memberimu uang dengan syarat. Ia menggantung ucapannya. Aku pun hanya diam dan menunggu ia melanjutkan kembali perkataannya. Suasana hening beberapa saat, sehingga ia membisikkan sesuatu. Tidurlah denganku semalam, maka aku akan berikan kamu uang, bisiknya di telingaku. Aku bukan wanita seperti yang kau pikirkan, Tuan. Aku masih punya harga diri. Ucapku menolak permintaannya yang mustahil bagiku. Aku memang orang miskin, namun aku tidak seperti yang ia pikirkan, memberikan tubuhku pada lelaki hidung belang seperti dirinya. Baiklah, kau akan menerima akibat dari penolakanmu, Mayang. Silakan keluar dari rumahku. Aku pun tanpa berkata lagi, langsung meninggalkan kediaman Tuan Pramuja. Aku lebih baik kelaparan daripada harus tidur dengan laki-laki brengsek seperti dia. Maafkan ibu, Pak. Nay, ibu tidak bisa membawakan kalian apa-apa. Lirikku dalam isak tangis. Sepanjang perjalanan, aku hanya menangis. Pikiranku bingung, harus mencari pinjaman kemana. Sedangkan suamiku dan Naimah pasti menungguku membawa beras untuk memasak nanti malam. Bu, tanpa terasa, aku telah sampai di halaman rumah. Naimah tengah melangkah menghampiriku. Ia menatapku penuh tanya. Ada apa, Bu? Tanya Naimah. Maafkan ibu. Ibu tidak mendapat pinjaman dari Tuan Pram. Jadi ibu tidak bisa memasak untuk kalian. Tidak apa-apa, Bu. Tadi Naimah dapat dikasih dari Bu Lasmi. Jadi kita bisa masak nanti malam, ujar Naimah dengan senyum mengembang. Putriku memang berbeda dari garis lain, namun ia tetap menjadi gadis cantik bagi kami. Ia terlahir dengan mimik wajah yang berbeda. Bahkan warga kampung memberikan sebuah nama padanya, gadis tanpa wajah. Itulah gelar yang sering mereka ucapkan pada putriku. Nay, maafkan ibu dan bapak ya, lirihku sambil kupeluk tubuhnya. Tidak apa, Bu. Mari, Nay bantu ibu masak. Kami pun memasuki rumah. Kulihat suamiku tengah berbaring. Aku pun segera menyiapkan yang akan kami masak. Naimah selalu menemani dan membantuku. Bahkan ia membantuku mencari uang dengan mencuci piring di warung Bu Lasmi. Setelah semua selesai, kami pun duduk di dipan dengan bersenda dan bercanda bersama. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Aku menyuruh Naimah untuk segera tidur. Mayang, keluar kalian. Tiba-tiba langkah Naimah terhenti ketika mendengar suara riuh warga yang tengah menggedor pintu rumah. Brak 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 brak. Naimah, keluar kau pembunuh. Keluar kalian. Naimah mendekatiku dan bapaknya. Ia mencekal tanganku. Tangannya yang gemetar mendengar suara arak warga membuatnya terus bersembunyi di belakangku. Bu, ada apa? Tanya Naimah lirih. Ibu tidak tahu. Biar ibu yang lihat. Aku pun beranjak dan melangkah mendekati pintu. Ku pegang handle pintu dengan perlahan ku coba menenangkan hatiku yang gelisah. Mana anakmu yang cacat itu? Hah? Tuan, ada apa ini? Baru saja ku buka pintu. Tuan Pramuja berdiri di tengah-tengah kerumunan warga. Ia menatapku dengan garang. Tatapannya tajam. Aku melihat Naimah yang tengah bersembunyi di belakang tubuh suamiku. Bawa gadis sialan itu, kita bakar dia, ucap salah seorang warga bernama Parjo.
Ia menunjuk-nunjuk wajah putriku bak maling yang ketahuan. Apa maksud perkataanmu, Parjo? Suamiku terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Parjo. Anakmu itu pembunuh. Ia telah menyantet Judan sehingga ia mati mengenaskan, ucap Pramuja sambil menunjuk Naima yang semakin ketakutan. Omong kosong apa ini, Tuan? Naima bukan pembunuh, apalagi menyantet, sanggahku. Tidak perlu mengelak lagi. Buktinya Judan mati setelah bertemu anakmu, Mayang. Apa dia juga membunuh calon suami anakku setelah bertemu dengannya? Ujarnya lagi sambil menatap Naima. Tatapannya sangatlah tajam sehingga membuat amarahku terpancing. Cukup, Tuan. Kau boleh menghina aku, tapi jangan sekali-kali kau menyakiti anakku. Fitnah apa yang kau katakan itu, Tuan? Kudorong tubuhnya dengan kuat sehingga dia sedikit terhuyung dan hendak jatuh. Namun warga menahannya dan malah mendorongku hingga aku yang terjatuh. Ibu! Anak sialan, pembunuh kamu, dasar iblis tak berwajah. Hatiku mencebik mendengar ucapan salah satu warga yang datang dengan menunjuk Naima. Bakar! Bakar! Suara warga beramai-ramai memenuhi halaman rumah kami. Bunuh saja wanita iblis itu, sorak warga membuat tetangga rumah yang dekat dengan rumah kami berlomba-lomba melihat keramaian. Iya, kita bakar saja wanita pembawa sial itu, timpal Darto. Cukup, Darto, pakiku. Diam kau, Mayang. Kau tidak lagi bisa menolong anakmu. Dia pembunuh. Dia membunuh anakku, ujarnya. Dia menatapku dengan penuh kebencian. Amarah terlihat di sorot matanya. Itu fitnah. Anakku tidak pernah melakukan hal sekeji itu. Apa buktinya jika Naima yang membunuh? Aku berusaha membela anak gadisku. Fitnah yang mereka berikan pada anakku sungguh sangat tidak berhati. Tanyakan padanya, benarkah ia menemui Judan tadi sore? Ucap Pramuja sambil menyunggingkan senyum sinis pada Naima. Aku melirik Naima yang masih berada di belakang suamiku. Nai, katakan pada mereka jika kamu tidak membunuhnya, lirikku. Tidak, Bu. Aku tidak melakukan apapun. Bang Judan menemuiku hanya untuk bertanya. Benar kan, bukan? Dia mengakuinya. Dia menemui Judan. Lalu kami menemukan Judan telah tewas di tengah kebun sawit di seberang desa, ucap Tuan Pramuja memotong ucapan Naima. Kau pembunuh, wanita jalang, wanita iblis. Kita bakar saja wanita itu. Darto memaksa memasuki rumah, lalu menyeret Naima. Naima ketakutan, wajahnya menunduk. Namun warga yang sudah kalap karena ucapan Pramuja tanpa hati memukuli putriku. Wanita buruk rupa, pantas kau menumbalkan banyak orang karena kau ingin memiliki wajah cantik, ujar salah seorang pria berbadan ceking. Para istri mereka tidak sama sekali melarang suaminya untuk melakukan tindakan keji itu pada putriku. Mereka hanya diam menonton, seakan sebuah pertunjukan yang sedang asyik mereka lihat. Naima, tolong hentikan. Jangan sakiti anakku. Tolong, Pak, jangan sakiti anak saya. Dia tidak bersalah, liris suamiku. Tubuhnya yang masih lemas belum dapat berbuat banyak. Kejadian yang menimpa Naima sungguh di luar perkiraan kami. Kami tidak pernah berpikir dia akan mengalami hal semacam ini. Diam kau, Yanto. Jangan lagi membela anakmu ini. Dia hanya petaka bagi kita semua. Biarkan kami membakarnya. Biadab kalian semua, pakiku. Sudah, kita bawa dia ke lapangan desa. Tidak, aku tidak bersalah. Naima mencoba membela diri, namun warga tetap memboyongnya dengan membawanya. Diam kau. Kau itu pembawa sial, pembawa petaka bagi desa ini, hardik Tuan Pramuja. Tidak, Tuan, aku tidak bersalah. Aku tidak tahu apa-apa, lirih Naima. Air mata terus membanjiri wajahnya. Mana ada maling aku?
Kamu itu wanita setan, timpalnya. Jangan Tuan, jangan sakiti anak saya. Dia tidak bersalah. Melasku. Namun sama sekali mereka tak mendengarkan aku. Bawa gadis iblis itu, kita bakar dia. Mereka membawa Naimah tanpa menyauti ucapanku. Tuan Pramuja terus menghasut warga untuk segera membawa Naimah agar warga segera membakarnya. Jangan Tuan, jangan bakar anak saya, pinta suamiku. Dengan tubuhnya yang ringkih, ia mencoba memohon pada Tuan Pramuja dan juga warga. Buk, buk, buk. Bapak, pekiku. Suamiku terjungkal karena mereka malah menghadang dan menendang suamiku. Perbuatan mereka membuat hatiku terasa remuk. Fitnah yang mereka berikan sungguh keji. Diamlah kalian. Kalian ini hanya manusia bersekutu dengan iblis. Dan anak kalian ini keturunannya, sehingga membuat ricuh desa Kencanawangi. Banyak pemuda dan yang mati tanpa sebab juga tidak diketahui atas dasar kematiannya. Jika bukan kalian dan gadis ini pelakunya, siapa lagi? Hah? Benar, kalian pembunuh, timpal warga lainnya. Ibu, Bapak, tolonglah Ibu, lirih Naimah dengan suaranya yang parau. Dada ini terasa sesak melihat anak sematawayang kami diperlakukan seperti itu. Di manakah hati kalian sehingga tega berbuat demikian kepada kami? Bawa dia ke lapangan, lantang Tuan Pramuja menyuruh warga yang mengikutinya untuk segera membakar Naimah. Ibu, Naimah. Mereka sungguh buta dan tuli. Mereka tak memiliki rasa iba sama sekali terhadap putriku. Dengan kasar mereka menyeret Naimah. Tubuhnya telah dipenuhi dengan luka. Siksaan yang mereka lakukan begitu jelas tertata jelas di mata kami. Ikat dia di pohon besar itu, titah Tuan Pramuja. Baik Tuan. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Naimah mencoba kembali membela diri. Namun mereka tetap meneruskan aksinya mengikat Naimah. Beberapa warga mengikat Naimah pada sebuah pohon beringin tua. Aku dan suamiku tak bisa berbuat apa-apa karena beberapa warga menahan kami. Sungguh malang nasib anak gadisku ini. Dia terlahir sebagai anak yang kekurangan. Mengapa juga mendapatkan perlakuan tidak baik seperti yang dialaminya ini? Mereka mulai menyeremi Naimah dengan minyak tanah. Rintihan dan lirihan putriku sama sekali tidak mereka dengar. Entah hati mereka terbuat dari apa, sehingga tak memiliki rasa iba dan kasihan sama sekali pada Naimah. Biadab kalian semua. Kalian akan mendapatkan balasan dari setiap rasa sakit yang aku rasakan. Ingat baik-baik Pramuja, aku akan kembali dan membalaskan dendamku. Naimah berucap dengan lantang. Tatapannya datar. Rasa sakit dari lukanya seakan tidak lagi ia rasakan. Sebelum kau berbuat, pikirkan hidupmu. Kau akan mati dibakar oleh api atas perbuatanmu, wanita iblis. Kalian ingat baik-baik. Kalian tidak akan tenang. Hidup kalian akan dipenuhi rasa ketakutan. Hingga saatnya aku akan datang dan membalas kalian semua. Diam kau. Lebih baik kau terima kematianmu. Bakar dia, titahnya pada seorang pria yang bertubuh gempal. Baik Tuan. Mereka mulai membakar Naimah. Api mulai menyala dan berjalan, menyusuri setiap inci minyak yang berhamburan. Naimah, lirihku bersama dengan suamiku. Kalian manusia biadab. Kalian semua manusia terkutuk. Akan aku pastikan Naimah akan membalas perbuatan kalian semua. Aku bersumpah atas apa yang menimpa putriku di hadapan api yang menyala-nyala dengan rasa yang berdebar. Aku berharap jika Naimah akan kembali dan membalas semuanya. Api mulai melahap tubuh putriku. Namun ia terlihat pasrah. Tidak ada teriak kesakitan yang keluar dari mulutnya. Kulihat wajahnya berbayang di dalam api. Dengan sayu ku dengar lirihannya. Aku akan kembali. Suara parai terdengar menyayat di telingaku. Tak ada seorang ibu yang akan ikhlas melihat anak gadisnya diperlakukan keji seperti ini.
Tawa bergema di kesunyian malam. Para pria terkutuk yang sudah membakar putriku tanpa hati dan iba, mereka meninggalkan kami dengan keadaan Naimah yang sudah menjadi api. Perlahan semuanya pergi, hanya menyisakan api yang masih mengepulkan asap. Di sana terlihat gundukan abu sebagai tanda bahwa putriku telah tiada. Naimah. Bu, aku berpaling di tengah isak tangisku. Ku dengar suamiku menyentuh pundak dan memanggilku. Maafkan Bapak, tidak bisa menjaga Naimah. Tatapan suamiku kosong. Ia menatap gundukan abu yang masih mengepulkan asap. Jemarinya meremas genggam tanah. Aku tahu hatinya terluka melihat anak semata wayangnya kini telah tiada. Aku pun merasakan hal yang sama. Dadaku sesak menatap gundukan abu di depan sana. Kini Naimilah kami sudah tiada lagi. Bapak bersumpah mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan pada keluarga kita, ujar suamiku sambil bangkit dari duduknya. Ayo Bu, kita ambil abu tubuh anak kita. Kita akan membuat perhitungan dengan mereka. Aku bangkit. Air mataku kembali luruh membanjiri kedua pipiku. Sesaknya dada amatlah terasa, sehingga membuat nafasku pun seakan berdesir, merasakan apa yang Naimah rasakan. Kembalilah Nai. Kita sama-sama hukum manusia yang sudah membuatmu terluka. Berikan rasa sakit yang lebih pedih dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Suamiku menggenggam abu yang masih panas. Ia mengepalkan tangan dan mengucapkan sebuah sumpah untuk membalas perbuatan mereka yang sudah membuat putri kami terbakar. Oke, kita beralih ke ceritanya. 5 tahun berlalu sejak kejadian pembakaran seorang gadis tanpa wajah itu. Kini desa Kencana Wangi jauh berbeda. Mereka yang biasa masih berkeliaran saat malam tiba, kini suasana sangatlah sepi. Suasana kampung sepi. Kapan habis daganganku ini? Jika aku pulang tanpa menghabiskan daganganku, bisa habis aku sama biniku, keluh seorang pria ceking yang sedang mendorong gerobaknya. Sukirman, seorang pedagang bakso keliling, yang sekarang ini omset penjualannya menurun dikarenakan dirinya yang berjualan malam hari. Ditambah kampungnya kini sepi setelah azan Isya berkumandang. Tek 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 tek. Baksonya Bu, bakso. Dia terus berusaha memanggil para pembelinya yang biasa akan datang setelah mendengar suara kelontengan dan panggilannya. Ini kampung kenapa sih? Sepi amat, udah kayak kampung mati, gerutunya. Dia tidak tahu jika warga akan diam di dalam rumah jika malam menjelang, karena dia baru saja datang beberapa hari yang lalu dari kota. Dulu saat ia belum ke kota dan masih menjadi pedagang bakso favorit warga desanya. Tapi sekarang, saat ini, ia mulai kembali berdagang. Ia merasa heran karena setiap malam ia tak pernah mendapatkan langganan. Bakso, bakso, baksonya Bu, bakso. Ia terus berteriak untuk memanggil pelanggan, namun nihil. Usahanya sia-sia. Tidak ada sama sekali yang keluar. Bang, Sukirman menyunggingkan senyum bahagia tak kalah melihat seorang perempuan memanggilnya. Dengan cepat ia mendorong gerobaknya dan mendekati perempuan tersebut. Bakso Neng, ucap Sukirman. Iya bang, 2 porsi dibungkus ya. Ngomong-ngomong, Neng baru ya di sini? Tanya Sukirman dengan ramah. Enggak kok, aku dari dulu di sini bang, jawabnya. Wah, perasaan abang pergi tidak lama deh. Mas abang tidak tahu
Emang Neng anak siapa? Abang kenal kok sama saya. Masa abang gak kenal sama anaknya Ibu Mayang? Sukirman terdiam. Ingatan mencoba mengingat nama Mayang. Loh, bukannya anaknya si Mayang itu sudah mati? Jangan bercanda, Neng. Si Naimah kan sudah meninggal dibakar 5 tahun yang lalu, Neng. Ucap Sukirman panjang lebar. Tangannya yang asik menyiapkan bakso. Tidak ada jawaban dari perkataan Sukirman. Namun Sukirman tidak merasa ada yang aneh dan janggal, hingga dia dikejutkan dengan sebuah tangan yang melambai memberikan 2 bola mata. Bang, apa baksonya kurang? Ini aku kasih 2 bola mata saya, Bang. Dek. Sukirman merasa lemas ketika melihat sebuah tangan dengan 2 bola mata di tangannya. Peluh dan keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Tangannya gemetar. Apa abang masih ingat saya? Sukirman tidak bisa berkata-kata. Mulutnya terasa terkunci melihat sosok di hadapannya yang amat mengerikan. Bau gosong sangat menyengat di indera penciuman Sukirman. Wajah yang hancur dan penuh dengan luka bakar tengah menyeringai menatapnya. Kaki Sukirman seakan tidak bisa menopang tubuhnya yang ambruk. Ia pun terjatuh. Hantu! Sukirman kembali bangkit setelah berusaha mengumpulkan tenaganya. Dengan sekuat tenaga ia berlari dan menjauhi sosok tersebut. Sukirman! Sukirman lari terbirit-birit. Ia seperti kehilangan kesadaran karena melihat sosok yang baru saja dilihatnya. Sehingga tanpa sadar ia meninggalkan gerobak baksonya itu. Bang, apa salahku, Bang? Kalian tega membakarku. Sosok mengerikan tersebut masih melayang dan mengejar Sukirman. Tidak, kau sudah mati, Naimah. Brak. Sukirman terjatuh. Kakinya tersangkut pada sebuah akar pohon. Tap. Sosok Naimah berdiri di hadapan Sukirman. Wajahnya hancur dengan luka bakar di sekujur tubuh, membuat Sukirman ketakutan. Bau hangus dan daging gosong menyeruak dan menguar, sehingga membuat Sukirman merasa perutnya seakan diaduk. Abang, ini baksonya, Bang. Enak sekali. Sosok Naimah memberikan 2 bola mata pada Sukirman. Namun Sukirman bergidik ngeri melihatnya. Ini enak loh, Bang. Sukirman seakan merasakan perutnya yang bergejolak melihat sosok di hadapannya yang memakan bola mata tersebut. Ayo, Bang, akan lebih enak jika abang mencobanya, ujar sosok Naimah. Tidak, Nai, tolong jangan ganggu saya. Sukirman memelas. Keringat sudah membasahi seluruh tubuhnya. Apa abang lupa? Jika abang yang mengganggu Naimah, Bang, apa abang juga lupa betapa abang bahagia saat abang membakar Naimah? Sukirman semakin ketakutan. Wajahnya sudah pucat, namun tubuhnya seakan menempel sehingga ia tidak dapat bergerak. Tolong lepaskan saya, Naimah. Apa Naimah memegangi abang? Tidak kan? Apa yang harus Naimah lepaskan, Bang? Sukirman tidak tahu apa yang dilakukan Naimah. Apakah ia akan membalas perbuatannya dulu, atau apa ia tidak tahu? Apa salah Naimah, Bang? Kenapa kalian tega memfitnah Naimah? Kenapa kalian tega membakar Nai? Lirih Naimah. Tatapannya sayu menatap Sukirman yang masih gemetar. Kenapa kalian tega membunuhku? Naimah menatap Sukirman dengan tajam, seakan Sukirman adalah mangsa yang akan diterkam. Ia mendongakkan kepalanya di hadapan Sukirman. Maafkan saya, Naimah. Ini biadab. Ah! Sukirman terlempar jauh beberapa meter. Manusia terkutuk. Aku akan membalas setiap rasa sakit yang kalian berikan, bahkan lebih pedih, ujar Naimah sambil mencekal leher Sukirman. Lepaskan! Bruk.
Nah, Naimah kembali melemparkan Sukirman sehingga mengenai batang pohon besar. Darah segar muncrat dari mulut Sukirman. Naimah tersenyum. Dia senang karena yang ditunggu-tunggu telah datang. 5 tahun ia menunggu, dan kini ia dapat memulai dendamnya. Kau tahu Sukirman, panasnya api saat dibakar. Suaranya yang parau dan menggema membuat Sukirman beringsut dan mundur. Tidak Naimah, jangan sakiti aku. Kau memohon, kau memelas, meminta agar aku tidak menyakitimu. Apa kau lupa bahwa aku pun pernah memohon pada kalian? Apa kalian mendengar rintihanku? Kau harus merasakan pedih dan perihnya, bahkan panasnya api saat tubuhmu dibakar. Tidak Naimah, jangan lakukan itu. Maafkan aku. Tubuh Sukirman yang telah lemas dan tidak berdaya terus menghindar dan menjauhi Naimah. Namun dendam dan kemarahan Naimah sudah sangat besar. Ia tidak akan membiarkan siapapun yang ikut andil dalam pembunuhannya selamat. Naimah akan terus mengejar dan menunggu mereka semua. Srek, srek. Naimah menyeret tubuh ceking Sukirman. Ia merasakan malam yang sunyi itu indah dengan teriak kesakitan dan rintihan Sukirman, membuat telinganya teramat syahdu. Tubuh Sukirman yang diseret dipenuhi darah segar. Maafkan aku Naimah, liris Sukirman. Brak, buk. Tubuh Sukirman dibanting dan mengenai pohon di mana dirinya dibakar dulu. Kau ingat Sukirman, dengan tempat ini, pohon ini menjadi saksi bagaimana kebiadaban dan kekejian kalian terhadapku. Kalian semua akan bernasib sama dengan apa yang kalian lakukan. Sukirman tidak dapat berbuat banyak. Bahkan untuk membuka mulutnya, ia merasa sudah tidak berdaya. Tubuhnya gemetar hebat. Rasa sakit di tubuhnya semakin terasa perih. Tulang belulangnya seakan terasa patah. Naimah kembali menyeret Sukirman, lalu mengikatnya di pohon besar tersebut. Jangan Naimah. Naimah tersenyum getir. Dirinya yang sekarang bukanlah yang dulu. Dia kembali melayang di atas Sukirman yang tengah merintih. Tetesan darah dengan campuran bau busuk dan bau amis tercium oleh Sukirman. Naimah memuntahkan sesuatu cairan yang hitam pekat ke tubuh Sukirman. Sukirman menjerit kesakitan. Tubuhnya melepuh, namun dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Naimah kembali melayang di hadapan Sukirman. Matanya merah menyala menatap Sukirman. Dengan satu kedipan, ia berhasil membakar Sukirman di pohon tua yang dulu pernah menjadi tempat di mana dirinya terbakar. Panas! Panas! Sukirman merasakan seluruh tubuhnya panas. Kulitnya mengelupas. Teriakannya tiada yang mendengar, membuat penyesalan hadir dalam hatinya. Dulu dirinya beramai-ramai membakar Naimah tanpa rasa iba dan kasihan. Kini Sukirman merasakan sendiri sakit dan panasnya api yang membakar seluruh tubuhnya. Aku akan membalas setiap luka dan rasa sakit yang kalian berikan. Aku bersumpah akan membuat kematian kalian adalah yang paling menyakitkan. Naimah berucap lantang. Pandangannya menatap Sukirman penuh dendam. Rasa sakit di hatinya atas perlakuan manusia biadab membuat Naimah menjadi sosok yang amat mengerikan. Senyum terukir di sudut bibirnya yang memucat. Bayangan di mana saat dirinya dibakar kembali melintas. Kalian akan merasakan pembalasanku. Seketika sosok Naimah menghilang menjadi kepulan asap hitam, menyisakan seorang pria yang tengah sekarat karena seluruh tubuhnya dipenuhi api. Sukirman merasakan tubuhnya melemas, seakan nyawa sudah di ujung tanduk. Ia tak dapat lagi meronta. Ia pasrah
jika kini dirinya akan mati dalam api yang begitu besar melahap tubuhnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.